dalam video saya ini saya akan menjelaskan apa sih itu kebebasan, apa itu psikologi, dan apa itu moral. Kebebasan berasal dari kata bebas. Bebas artinya tidak terikat oleh sesuatu apapun. Jadi setiap orang itu berhak memilih apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, apa yang benar-benar mereka mau dapatkan. Jadi mereka berhak untuk memilih. Kebebasan merupakan unsur penting dalam pengalaman kita sebagai manusia dan menjadi salah satu tema filsafat yang khas. Merupakan juga realitas kompleks dan memiliki berbagai aspek dan karakteristik. Nah, jadi kebebasan beragama adalah hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Nah, jadi yang kedua adalah saya akan membahas tentang kebebasan psikologis. Nah, apa sih kebebasan psikologis itu? Kebebasan psikologis adalah kebebasan manusia untuk menentukan, mengembangkan, dan mengarahkan kehidupannya sendiri. Ciri khas dari kebebasan ini adalah kehendak bebas atau free will. Orang yang bebas adalah orang yang menentukan sendiri pilihan-pilihan untuk hidupnya dan bertindak mengikuti pilihan yang telah dibuatnya. Walaupun kebebasan psikologis selalu disertai kemungkinan untuk memilih dan tidak ada kebebasan kalua, tidak ada hakikat untuk memilih, namun pemilihan tidak merupakan hakikat psikologis. Yang menjadi hakikatnya adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Orang yang menjalani suatu pilihan atau perbuatan yang tidak didasari atas kehendaknya sendiri, atas pilihan itu adalah orang yang tidak memiliki kebebasan psikologis. Contohnya, para sandera dari kawanan perampok bank yang dikurung di dalam sebuah ruangan dapat dianggap tidak memiliki kebebasan psikologis. Kenapa? Karena mereka bertindak bukan berdasarkan kehendak mereka. Maka, kebebasan psikologis adalah keleluasan orang untuk bertindak mengikuti kehendak bebasnya sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Yang ketiga, atau yang terakhir ini, saya akan membahas tentang kebebasan moral. Nah, apa sih kebebasan moral itu? Kebebasan moral adalah ketiadaan tekanan atau paksaan moral terhadap seseorang untuk menentukan pilihan. Jenis kebebasan ini berkaitan erat dengan kebebasan psikologi. Namun tidak boleh disamakan begitu saja, karena kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologi. Sehingga tanpa kebebasan psikologi, tidak mungkin terdapat kebebasan moral. Nah, berarti kedua kebebasan moral dengan kebebasan psikologi ini mempunyai daya timbal balik. Contohnya, katakanlah begini, ada seorang sandera yang diancam akan dibunuh oleh teroris bila tidak menandatangani sepucuk surat pernyataan. Sandera kemudian menandatangani surat itu. Dalam kondisi seperti itu, sandera tersebut masih dianggap memiliki kebebasan psikologis. Kenapa? Karena ia menandatangani surat itu berdasarkan kehendaknya dan pilihan yang dibuatnya sendiri. Lain halnya bila teroris memegang tangannya dengan paksa untuk membubuhi tanda tangan, atau ia membuatnya dalam pengaruh hipnotis. Namun, tidak bisa juga dikatakan bahwa sandera tersebut bebas dari paksaan. Ia tidak mengalami paksaan secara fisik, namun paksaan secara moral. Mau tidak mau, ia harus menandatangani surat itu, atau tidak, ia akan dibunuh. Pilihan tersebut dibuatnya dalam tekanan moral, bukan tekanan fisik. Dengan demikian, kebebasan moral ini merupakan keterlepasan seseorang dari berbagai faktor luar yang menghalanginya untuk membuat pilihan-pilihan moralnya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, kebebasan beragama, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral adalah sama-sama mengandung arti untuk bebas memilih dan menentukan hak masing-masing sesuai kebenaran, tapi bukan sewenang-wenangannya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sherlyn Julianita. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan fisik dan kebebasan yuridis. Menurut teori filsafat, kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Yang pertama ada kebebasan fisik. Kebebasan fisik adalah bentuk kebebasan yang paling sederhana atau dangkal. Kebebasan fisik berarti tiada paksaan atau rintangan dari luar. Orang menganggap dirinya bebas.
yang artinya bisa bergerak kemana saja tanpa hambatan apapun. Ini merupakan pengertian yang dangkal, karena bisa jadi selama di penjara, seorang narapidana tidak bebas, akan tetapi jiwanya bebas. Sebaliknya, ada orang yang secara fisiknya bebas, akan tetapi jiwanya tidak bebas karena jiwanya diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Namun, ada orang yang bergerak dengan bebas, dapat menggunakan kebebasan ini setiap hari dengan hal-hal yang sangat terlarang. Maka orang tersebut akan menikmati perbuatannya dan tidak dapat melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Kebebasan fisik harus kita hargai, sebab dapat bermanfaat dan berguna untuk menjadi orang yang bebas, tanpa menyalahgunakan kebebasan yang kita miliki. Yang kedua ada kebebasan yuridis. Kebebasan yuridis merupakan kebebasan yang berkaitan dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Kebebasan yuridis merupakan salah satu aspek dan hak-hak manusia. Kebebasan yuridis merupakan salah satu aspek dari hak-hak manusia sebagaimana tercantum pada Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau HAM yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948. Yang dimaksud adalah semua syarat hidup di bidang ekonomi, sosial, politik yang diperlukan untuk menjalankan kebebasan manusia secara konkret dan mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang terpendam dalam setiap manusia. Kebebasan ini mengandalkan peran negara yang membuat undang-undang yang cocok untuk keadaan yang konkret. Ada dua macam kebebasan yuridis, yaitu pertama, kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat, sama dengan hak asasi manusia seperti yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal. Manusia bebas bekerja, memilih profesi, dan mempunyai milik sendiri, menikah, dan banyak hal lain lagi. Terdapat pula kebebasan beragama dan hati nurani. Dimaksudkan semua kemungkinan manusia untuk bertindak bebas yang terkait erat dengan kodrat manusia, sehingga tidak pernah boleh diambil atau dirampas oleh anggota masyarakat. Kebebasan ini melekat padanya secara kodrati. Yang kedua, kebebasan yang didasarkan pada hukum positif. Diciptakan oleh negara melalui penjabaran dan perincian kebebasan yang didasarkan pada hukum. Contohnya, peraturan lalu lintas, undang-undang, pemilihan umum, dan kebebasan mencalonkan diri, memilih, dan dipilih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna kebebasan dan keterbatasan kebebasan manusia oleh kesosialannya. Di sini ada pengertian dari kebebasan secara umum. Di sini dikatakan kebebasan adalah hak manusia untuk mencapai kebahagiaan individu tanpa merusak kebebasan individu lainnya. Maksudnya di sini, setiap manusia atau setiap individu itu memiliki hak kebebasan masing-masing untuk mencapai suatu kebahagiaan atau kesenangan dalam diri individu atau manusia, tetapi tidak mengganggu kebebasan atau kebahagiaan individu lainnya. Selain ada kebebasan, di sini ada keterbatasan kebebasan manusia yang dibatasi oleh kesosialannya atau yang dibatasi oleh orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar. Kebebasan manusia itu tidak sama dengan kesewenangan. Mengapa? Karena kalau kebebasan itu adalah hak manusia untuk mencapai kebahagiaan individu tanpa merusak kebebasan individu lainnya. Nah, kalau kesewenangan itu merupakan tindakan, sebuah tindakan yang semena-mena dilakukan tanpa memikirkan kebebasan individu lainnya. Itu bisa dikatakan sebuah tindakan yang bersikap egois, yang dimana tidak memikirkan bahwa individu lain juga memiliki kebebasan untuk mencapai kebahagiaan. Kebebasan kita secara hakiki terbatas oleh kenyataan bahwa kita adalah anggota masyarakat. Keterbatasan itu dapat diperinci dalam dua arah. Yang pertama, itu ada hak kita untuk bertindak,
menemukan batasnya dalam hak setiap orang lain atas kebebasan yang sama. Nah, maksudnya di sini, kita secara individu mempunyai hak untuk bertindak atau hak untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi diingat lagi, hak kita juga dibatasi oleh kesosialan atau dibatasi oleh orang-orang sekitar kita. Yang kedua, kita hanya dapat hidup karena kebutuhan kita terus-menerus dipenuhi oleh orang lain, oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak membatasi secara terbuka kesenangan saya demi kepentingan bersama. Nah, artinya, kita sebagai makhluk sosial, yang dimana kita selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, masyarakat atau orang-orang sekitar kita berhak membatasi tindakan-tindakan kita, agar tindakan-tindakan kita itu tidak kita lakukan semena-mena mungkin, karena demi kepentingan bersama. Tentang kebebasan eksistensial, kebebasan negatif, dan kebebasan positif. Jadi yang pertama yaitu kebebasan eksistensial. Apa sih itu kebebasan eksistensial? Jadi kebebasan eksistensial itu merupakan suatu ideal atau cita-cita yang bisa memberi arah dan makna kepada kehidupan manusia. Kebebasan eksistensial ini adalah kebebasan yang tertinggi. Orang yang bebas secara eksistensial, dia merasa bahwa dia itu adalah memiliki dirinya sendiri. Ia mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas, dan kematangan rohani. Contoh dari kebebasan eksistensial ini yaitu seorang penulis, di mana dia bebas untuk menulis apa yang ada di pikirannya, bebas untuk membuat sebuah karya tulis, dan lain sebagainya, secara otonom sehingga ia bisa mencapai sebuah taraf kemandirian dan cita-cita yang bermakna di hidupnya dari perjuangannya yang panjang. Jadi selanjutnya yaitu kebebasan negatif. Apa sih kebebasan negatif itu? Jadi kebebasan negatif adalah kebebasan yang mendasarkan suatu perbuatan tanpa adanya sebuah paksaan atau perintah dari orang lain. Jadi singkatnya kebebasan negatif itu adalah kebebasan yang bebas dari campur tangan orang lain. Jadi dia itu bebas untuk melakukan apa saja tanpa adanya tekanan batin atau psikis. Dan yang terakhir yaitu kebebasan positif. Kebebasan positif adalah tindakan yang dilakukan sebagai penentu atas diri sendiri. Artinya bebas untuk, maksudnya yaitu kita bebas untuk memilih apa yang akan kita lakukan atas hidup kita, untuk menetapkan tujuan dan bekerja untuk mencapainya. Saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku, di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, serta kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tujuan dari tanggung jawab. Tujuan dari tanggung jawab adalah membantu kita untuk selalu bertanggung jawab setelah apa yang kita lakukan, baik dalam suatu hal atau kegiatan dan perbuatan, serta agar melatih diri kita untuk selalu bertanggung jawab dalam kesalahan yang dilakukan dan dalam setiap hal. Kemudian macam-macam tanggung jawab. Seperti yang sudah kita ketahui, tanggung jawab itu sangat banyak. Akan tetapi,
Yang akan saya jelaskan hanya terdiri dari 4 macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti kita melakukan kewajiban sebagai manusia individu sesuai dengan diri kita masing-masing. Kita dikatakan bertanggung jawab apabila kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Contoh, terkait kebersihan diri. Itu merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dijaga setiap individu orang masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Kita sebagai anak harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh orang tua kita di rumah. Contoh, ketika membersihkan rumah bersama-sama, kita mendapatkan bagian tugas untuk mencuci piring. Maka, kita bertanggung jawab untuk mencuci piring tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab seperti ini bisa berupa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar merupakan lingkungan yang juga ditinggal oleh masyarakat lainnya. Jadi, kita bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saling bergotong royong dengan masyarakat sekitar agar tercipta suasana yang nyaman dan tentram. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab kepada Tuhan. Kita sebagai manusia wajib melaksanakan segala perintah serta menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita berhak untuk menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan umat manusia sebagai bekal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menjalin tali silaturahmi atau persaudaraan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera.